Totonya ngambil pisau, datang langsung nyobek paha orang. Nah, itu nggak ada hukum kisos. Kayak kemarin itu yang orang kafir yang sah itu ya, udah nggak ada hukum kisos itu. Iya, nggak ada. Saat Jabir melukai tidak ada hukum kisos. Adanya hukumah nanti. Nanti pengadilannya memutuskan harus bayar berapa dia. Illa fil mudihati, kecuali dalam luka mudihah. Luka mudihah itu luka yang ada di sekitaran kepala. Ya, yang ada di sekitaran kepala sampai terlihat tulangnya. Ya. Dia mukul hidung orang. Ya, sampai pindah tuh hidung, ya terkolet. Sampai kelihatan tulangnya. Nah, itu bisa dihukum kisos. Ya, sekitaran kepala, ya wajah dan kepala. Itu bisa dihukum kisos. Ya. Illa fil mudihah, kecuali pada luka mudihah. Mudihah itu ya, luka yang di seputar kepala, tapi yang sampai melukai sampai kelihatan tulangnya. Ya, sampai di sini. Sebelum pasal berikutnya. Nah, nanya tuh. Mau nanya, silakan. Jadi kalau yang membunuh itu dimaafkan oleh pihak keluarga ya, itu kan jatuhnya diat ya. Nah, diat itu jatuhnya kepada keluarga yang dibunuh atau ke negara. Terus ketika keluarga memaafkan itu, diat ini masih bisa dikompromi atau memang harus baku segitu gitu? Diat sudah dibakukan ya dalam kitab ini 100 ekor unta. Itu buat siapa itu? Buat ahli waris. Negara. Bukan. Ya, yang memaafkan juga ahli waris, bukan negara. Ada anak dibunuh. Nah, bapaknya ada tuh. Bapak dan saudara-saudaranya yang dibunuh itu maafin kagak nih? Ya. Kalau yang ketabrak kontainer mati dibayar 30 juta. Itu nggak sengaja kali itu ya. Nah, itu hukumnya juga apa namanya? Ya makanya hukum Indonesia, hukum negara. Ya, tidak di apa namanya dijalankan syariat ya, syariat Islam tidak dijalankan. Emang nggak ada ya hukum syariat di Indonesia. Kalau di Aceh mungkin ada ya. Wah, pokoknya rame banget. Ya, gimana? Iya, tadi kalau pihak keluarga memaafkan dia, nah dia ini bisa nego nggak ke pihak keluarga? Nego nggak bisa ya? Negonya itu yang dikasih di Kita kurangin kali dari Dia 100. minta kurangin gitu. Iya. Tapi ikhlas, yang kurang ikhlas. Iya. Ini kan kayaknya di Imam Abu Suja itu ya mengatakan seperti ini, emang umumnya seperti ini ya. Umumnya dia untuk pembunuhan itu 100 ekor onta. Seandainya apa namanya si keluarga minta lebih dari itu, ini dari patokan segitu gitu ya. Cuma kalau seandainya keluarga dari pembunuh itu minta dikurangin, nah itu tinggal nego sama ahli waris. Iya, dia masih bisa dinego gitu. Masih bisa. Cuman ini patokan untuk Umum dah. acuan si yang dibunuh nih, keluarga yang dibunuh misalkan minta 500 ekor onta. Nah itu nggak bisa karena patokannya udah 100. Nah, udah ada 100 gitu ya. Cuma kalau seandainya keluarga yang ngebunuh karena dia orang nggak mampu, nego dah tuh, udah dimaafin nego ya masalah dietnya. Nah, itu tinggal transaksi ke keluarga. Gue yang dibunuh nggak mampu juga, anak paling bader lagi tuh. Udah nggak apa-apa gitu. 50%. Kan udah dibunuh juga. Nah, ntar kalau udah begitu ntar ya udah kisos aja dah. Bisa sudah jatuhnya. Ya. Itu kalau pembunuh bayaran itu yang kisos, yang disuruh apa yang disuruh?
pembunuh bayaran. Pada dasarnya yang merencanakan pembunuhan yang ngebayar, ya. Cuman dia, nah itu tadi berserikat, dua-duanya dibunuh. Sekongkol. Sekongkol. Rubutin. Cuman kalau yang bayar kan nggak di situ lupa dia. Ya, iya, tapi Dalang, dalang. Kan Dia gedean otak lagi. dalangnya kan dia. Iya. Berarti dibunuh juga dia. Iya, dia berserikat. Ya, ada lagi. Karena dia Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang diat. Diatnya berapa? Faslun wadiyatu ala dorbain. Pasal menerangkan tentang diat. Ya. Diat itu ala dorbain, atas dua macam. Pertama mughallazatun. Diat yang berbentuk mughallazo. Mughallazo kan kayak kita ketahui bersama ya, najis mughallazo gitu ya. Najis yang berat, najis yang besar ya, yang sulit ya untuk membersihkannya, mughallazo. Yang kedua wa mukhaffafatun, dan diat yang mukhaffafah, diringankan ya. Bedanya di situ antara mughallazo dengan mukhaffafah. Diat dalam pembunuhan yang tadi ada di antaranya 40 ekor onta yang sedang hamil, yang sedang mengandung janin. Bedanya di situ ya, antara mughallazo dengan mukhaffafah. Kalau untuk jumlah sama 100, baik yang mughallazo ataupun yang mukhaffafah. Fal mughallazatu mi'atun minal ibil, maka diat mughallazo adalah 100 daripada onta. Ya, mi'atun minal ibil. Salasuna hiqqatan, 30-nya onta. 2 tahun bisa, pokoknya 4 tahun lebih. Ya. 5 tahun juga sama, disebutnya jazaa. Pokoknya 4 tahun lebih itu namanya jazaa. Wa arbanuna khalifah, dan 40 ekor onta khalifah yang sedang hamil, ya, yang mengandung janin. Fi butuniha auladuha, ya, di perutnya ada anaknya. Ya, diterangkan khalifah itu adalah fi butuniha auladuha, di dalam perutnya ada cabang bayi, ya, janin, anak yang dikandungnya. Wal mukhaffafatu, nah itu tadi penjelasan tentang diat mughallazo ya. Sedangkan yang kedua wal mukhaffafatu, diat mukhaffafah mi'atun minal ibil, adalah 100 ekor onta. Isruna hiqqah, 20-nya onta hiqqah. Ya, hiqqah tadi berapa? Umur 3 tahun, 3 tahun lebih. Wa isruna jazaah, dan 20 ekor onta yang jazaah, umur 4 tahun lebih. Wa isruna bintul labun, dan 20 ekor onta ya bintul labun. Apa bintul labun? Ya, onta yang berumur 2 tahun mau ke 3 tahun tapi perempuan ya, jangan apa namanya, betina. Wa isruna ibnu labun, dan sama 20 ekor onta ibnu labun ya, yang laki-laki ya, umur 2 tahun atau lebih. Wa isruna bintu makhot, dan 20 lagi bintu makhot, onta yang berumur khalifah. Itu ada 5, nggak lepas dari itu. Kalau disebutnya bintu makhot berarti umur 1 tahun mau ke 2 tahun, belum 2 tahun ya, 1 tahun 11 bulan itu masih disebutnya bintu makhot. 1 tahun 11 bulan 25 hari 28 hari ya, atau 29 udah masuk ya, 28 hari kurang sehari, nah itu masih bintu makhot ya. Tapi kalau udah lempeng 2 tahun, nah berubah namanya bintu labun.
Ya. Sampai 2 tahun lebih, mungkin lebih sebelum 3 tahun. 3 tahun masuk ke Hiqqa. Nah, Hiqqa 3 tahun sampai mau berumur 4 tahun. 4 tahun jazaan. Ya, udah sampai situ doang tuh. Ya. Setelah itu khalifah. Khalifah terserah. Ya, ada yang umur setahun hamil namanya khalifah juga. Misalkan baru umur setahun udah diberangsangin itu umur jantan, hamil, dia namanya khalifah. Umur 2 tahun hamil sama namanya khalifah. Nah, khalifah itu tidak terbatas umurnya, bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ya. Yang penting kalau dia hamil namanya khalifah. Dan jika tidak ditemukan onta itu, ya, udiman, tidak ditemukan al-ibilu oleh ibil, bisa ditemukannya itu karena misalkan di Indonesia agak langka, ya susah. Intaqala ila qimatiha, maka dia merujuk ke harga onta itu. Ya, harga ontanya berapa? Umumnya berapa harga onta? Nah, itu dikaliin aja. Ya, kalau yang mau khafafah kan yang setahun 20. Misalkan yang setahun umumnya harganya 15 juta, ya 20 kali 15. Terus yang 2 tahun harganya 25 juta, ya 20 kali 25. Yang 3 tahun umumnya harganya 35 juta, kali aja gitu ya. Nah, yang ambil biasanya lebih mahal, tanya sama tukang itu, ternaknya. Ya. Kalau kita beli kambing yang lagi hamil aja, belinya 2 ya. Mau beli anaknya. Dan itu kan anaknya nggak bisa diterka juga. Ini atau 2 isinya. Ya, kambing kan kadang bisa 1, bisa 2, bisa 3 juga ya. USG. Iya, zaman udah canggih ya USG bener. Ada aja ya. USG. Ada. Waqila yantaqilu ila alfi dinar, dan dikatakan ya, ada pendapat lain ya, menurut mazhab Imam Syafi'i, mazhab qaul qadimnya ya, itu dikatakan ila alfi dinarin. Ya, jadi udah langsung dilempengin 1000 dinar. Jadi 100 ekor onta itu harganya 1000 dinar. 1000 dinar kalau diduitin sekarang itu sekitaran 3,5 atau 3,6 miliar. 1000 dinar. Ya. Itu dia kalau nggak sengaja ya. Wih, serem. Ya. Jangan ya. Misalkan berantem sama orang, ngalah aja udah. Seandainya kita berantem, kita lawan juga, mati dia, kita tonjok. Kita terkena amdul khot. Iya. Dianya segitu. 1000 dinar. Ya kalau yang ahli warisan nggak mau nego, kita nggak punya duit, ya udah kisos. Gimana? Kalau bela diri kita itu bela diri kita dibegal. Nah, kalau bela diri sama. Ya, sama. Ada diat juga. Iya, sama. Al-qatil wal maqtul itu ya. Tapi kalau kisos itu ketika dijatuhin kisos itu dosanya hilang ya? Kurang. Dosanya hilang. Dosa ngebunuhnya itu. Ya, karena udah setimpal balasannya. Dosanya hilang. Tapi kalau yang udah dikisos, bayar diat ya. Kan gak dibunuh tuh yang ngebunuh, dibayar diatnya 100 ekor onta dibayar, tapi dia punya kafarah puasa 2 bulan. Kalau nggak puasa kena dosa. Bos apa nanya, kalau perang bagaimana kita? Lah kalau perang itu udah hak ya, kewajiban kita, malah harus iya ngebunuh. Kalau apa? Iya, istilahnya
kalau ngebela diri ya Diri, bukan negara. Sama itu orang begal perang, perang sama musuh. iya Bela diri, hifzun nafsi namanya ya, membela diri. bela diri. Bisa dikias, cuma tetap masuknya iya Abdul Khoto juga masuknya ya. Abdul Khoto bela diri tapi Itu masuk yang ketiga kali. iya Abdul Khoto namanya. Nggak sengaja. Ya. Sengaja tapi nggak sengaja. Konta juga guru. Hah? Berat juga ya. Di begal udah dikasih aja berarti di situ ya. Jangan sampai mati dah. Ya. Seharusnya seperti itu ya. Karena Jangan. kita ngebunuh, misalkan ya, ada maling, misalkan ada maling, terus kita niatin mukul mau ngebunuh dia, ya itu kita kena dia, karena maling itu hukumannya bukan dibunuh, ya kan dia cuma potong tangan. Dan itu juga malingnya kita lihat, malingnya karena kenapa nih? Ya, kan ada maling yang diperbolehkan. Karena dia kelaparan, akhirnya dia cuma ngambil hak dia padahal gitu ya. Ini malah pakai dasi kali guru. Banyak ataupun sedikit dalam Islam, maling itu ya potong tangan. Malingnya 100.000, sama maling 100 miliar, sama potong tangan dalam Islam. Enggak ada batasan guru. lain. Kalau ada batas. Pajak pendeknya lain. Panjang pendeknya. Iya, kan banyak kan di kita. Nah, sekarang yang masih juta, apa yang 100 juta. Nah, kalau sawan gila rugi yang juga. Gak enak ya potong tangan ya. Tangan nggak ada. Kalau seandainya kita sampai ngebunuh ya maling, misalkan apa ya, beranggapan juga yang kemarin kita pelajari itu membunuh maling secara sengaja atau membenarkan lah gitu. Itu termasuk apa namanya, dalam kategori sampai kita membenarkan ada orang ngebunuh, misalkan ya orang ngebunuh maling, wah bagus cakep, gue jempolin lah. Nah, itu terhukumi dalam kitab Irsyadul Ibad, dihukumi riddah, dia itu murtad kalau sampai membenarkan orang membunuh maling. Dia maling, Ya maling bukan harus dibunuh, ya maling bukan harus dibunuh, ya. Ya. Maling hukumannya yaitu seringan-ringannya itu ya potong tangan. Kalau di Indonesia ya hukumannya penjara ya. ada ketidakadilan, street justice. Pengadilan jalan. Ya, Sekarang terus juga mau dibakarin halte tadi. wakila yantaqilu ila alfi dinarin. Nah ini atau ada pilihan lagi. Ini ternyata ada pilihan. Ya, itu kan tadi pakainya dinar. Ya, itu kan mata uang emas. Ya. Ada lagi nih au isnatai asyara alfi dirham ya. Tadi dinar, sekarang dirham. Atau 12.000 dirham. Ya, tadi kan 1.000 dinar. Ini 12.000 dirham. Kalau dirupiahin 12.000 dirham itu cuma sekitar 400 ya. Iya. Kalau dirham itu kan cuma apa? Perak itu cuma 35.000 ya. Satu perak ya. Satu perak 35.000 dikali ini aja 12.000. Ya. 1,2. Kayaknya nggak sampai jutaan dah. Satu dirham.
12 apa ya? 12.000 dirham. 12 dikali 35 12.000 Dikali 35. Oh, ya. Matematika bagi-bagian lo kagak ngerti. 4,2. Tambahan paham. 4,2 apa tuh? Jadi 50. Iya. Wah, tadi itu Wah. miliaran. 12 Lebihan. Mana 3 dirham mau dinar? 4,2. Berarti 400. Kalau nggak salah 400 jutaan. Kalau nggak salah 400 jutaan. Pokoknya lebih di bawah dinar ya. Tambahan paham, kan kalian paham bagi-bagian. Urusan nggak dibagi. Ya itu 12.000 420 dirham 420. 120 juta. Nah iya sekitar 400-an. Biasanya kalau ada pilihan begini orang beli yang dirham. Ya. Nah, ini emang udah hukum kotinya seperti ini. Silakan milih yang mana. Iya. Iya. Wa in gulizat dan jika dimughalazahkan. Ya, wa in gulizat dan jika dimughalazahkan zida alaiha sulus maka ditambahkan kepadanya as-sulus sepertiga. Ya. Kalau dimughalazahkan ditambah sepertiga. Yang dirham itu. Yang Mulazo. yang apa namanya mukhafafah ya Iya. dijadiin mughalazah tinggal ditambahin sepertiganya. 3. Wa tughlazu diyatul khata dan dimughalazahkan diatnya salah fi salasati mawadi'a pada 3 tempat. Idza qatala fil haram. Nah, ini ada lagi. Diatnya khata ya orang membunuh karena tidak sengaja. Dia kan mukhafafah. Ya, dia bisa menjadi mughalazah diatnya di 3 tempat atau di 3 waktu. Ya. Ada waktu, ada tempat juga. Pertama, idza qatala fil haram. Dia ngebunuh nggak sengaja, tapi di tanah haram. Ya, diatnya jadi mughalazah. Tadinya diatnya mukhafafah. Ya, cuma 100 ekor onta yang masing-masing 20. Ya, karena ngebunuhnya di tanah haram, di Mekah, ya tanah haram itu yang udah ada batasnya tanah haram, maka tadinya mukhafafah menjadi mughalazah. Ya, harus ada onta yang hamil. Au qatala fil ashhuril hurum atau dia membunuhnya di bulan-bulan yang Allah muliakan. Ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, itu kan ashhurul hurum ada 4 ya. Arba'atul hurum itu ada 4. 3 berturut-turut, 1 misah. Yang berturut-turut Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Satunya lagi Rajab. Nah, kalau dia ngebunuhnya di bulan ini walaupun tidak sengaja, ya walaupun tidak sengaja murni, tadinya kan dia mukhafafah diatnya, lalu berubah menjadi mughalazah karena membunuhnya di bulan yang Allah muliakan. Itu yang kedua. Au qatala zarahimin mahramin atau dia membunuh saudaranya sendiri, ya mahramnya, ya adik, mamangnya dibunuh, encingnya, ya bapaknya. Nah, itu sama. Kalau dia ngebunuhnya nggak sengaja, tapi yang dibunuh mahramnya, ya kalau nggak sengaja yang dibunuh orang kan mukhafafah diatnya. Tapi kalau karena mahram jadi mughalazah, jadi diberatkan lagi ya diatnya. Ya itu ya. Walaupun tadinya mukhafafah karena 3 tempat ini tadinya ya, mukhafafah menjadi mughalazah. Pertama membunuhnya di tanah haram, yang kedua di bulan yang Allah muliakan, di bulan yang Allah haramkan, yang ketiga membunuh mahram. Ya.
saudara dekat. Wadiyatul mar'ati 'alan nisfi min diyatir rajul. Diatnya perempuan separuh dari diat laki-laki. Berarti kalau laki-laki kan 100 tuh. Ya, diatnya. Kalau perempuan separuhnya 50. Ya, sama, warisan juga begitu. Makanya dibedain. Jangan warisan doang perempuan separuh. Nah, diat juga sama. Perempuan juga dendanya separuh. Cuman kalau kisos sama, nggak ada separuh. Misalkan kisos itu separuh perempuan, ya potong separuhnya. Nggak ada. Kalau kisos tetap langsung kisos. Ya. Itu kan cerita Sayyidina Umar ya dulu ya, di zaman Sayyidina Umar, perempuan mau berzina ketahuan sama anak muda. Akhirnya dia bilang sama pasangannya, "Tuh, dilihatin sama dia Allah, kita bunuh." Ada manggil temannya lagi tuh. Nah itu perempuan itu termasuk yang merencanakan pembunuhan itu. Akhirnya sama Sayyidina Umar sama, semuanya dipotong, dihukum kisos, dibunuh. Kalau nggak salah ada 5 orang gitu ya yang melaksanakan eksekusi itu, termasuk perempuan itu. Ada semuanya dihukum kisos. Wadiyatul Yahudi wan Nasrani, dan diatnya karena membunuh orang Yahudi atau Nasrani sulusu diyatil Muslim, adalah sepertiga dari diatnya orang Muslim. Ya, sepertiga. Kalau 100 sepertiganya berapa? 33 ya. Ya, 33. Jadi kita ngebunuh orang kafir ya, tetap kita kena hukum dia, cuma sepertiganya. Ya, 33 ekor. Mahal-mahal juga. Makanya ya, membunuh itu emang benar-benar minasam mubiqat itu ya, minal kabair ya. Dosanya besar banget. Tadi kan ayatnya waman yang lama-lamanya abadan abadan. Berarti nggak dimaafin, itu dia dosanya. Hati-hati ya, hati-hati dalam bergaul. Wa amal majusi. Nah ada lagi nih, kalau majusi lebih rendah lagi diatnya. Fafihi sulusa usri diyatil muslim. Ya, kalau kita ngebunuh orang majusi, ya diatnya adalah 2/3 dari 1/10-nya diat orang muslim. Dari 1/10-nya berapa jadinya? 2/3 dari 1/10. Ya sekitar kalau dihitungin 18 ekor. Ya 18 ekor onta. Ya lebih rendah lagi. Tadi kan yang orang Yahudi 33 sepertiganya. Kalau orang Majusi yang dibunuh 18 ekor onta. Ya 2/3 dari 1/10. Watak muludiyatun nani wasyafatain wazihabil kalam wazihabil basar wazihabis sam'i wazihabis syam wazihabil aqli wazakari wal unsayain. Nah pas itu ini menerangkan tentang hukum memotong tangan ya, memotong anggota badan. Diatnya tadi kan yang pertama kisos tuh, motong tangan harus kisosnya dengan tangan ya. Nah kalau dia nggak mau kena hukum kisos, dia harus bayar diat. Diatnya sama dengan pembunuhan, yaitu 100 ekor onta. Dia habis ngebacok tangan orang sampai buntung. Nah dia kan kena kisos, harus dibuntingin juga. Nah dia nggak mau nih,
minta maaf sama yang bersangkutan, akhirnya dimaafin, bayar diat. Diatnya sama dengan membunuh 100 ekor onta. 100 ekor onta 3,6 miliar satu tangan. Ini nggak ada mugolazo, nggak ada mukhafafa nih ya. Biasanya kalau orang motong pasti mugolazo, apa namanya, pasti sengaja ya. Orang memotong pasti sengaja ya, biasanya begitu ya. Berarti mugolazo ya, 100 ekor onta yang di dalamnya ada 40 ekor khalifah. Fi qat'il yadain, dua tangan, syaratnya dua tangan. Wal rijlain, dan dua kaki. Wal anfi, hidung. Wal uzunain, dan dua telinga. Wal ainain, dua mata. Wal jufunil arba'ah, dan jufunil arba'ah. Ini artinya jufunil arba'ah, kelopak mata yang 4. Nah, ini kelopak mata yang 4 itu yang mana maksudnya? Atas bawah. Emang ada, bukannya 2, kelopak mata kan yang di dalam. Apa mata kaki? Mata kaki kan ada 4 ya. Ya, pokoknya kelopak mata dah itu ya. Kelopak mata yang 4. Wal lisan, lidah. Wasyafatain, bibir. Wazihabil kalam. Ada lagi dia menghilangkan pembicaraan, menghilangkan ucapan, suara. Ya, ada orang memukul sampai suaranya itu, orang itu hilang. Nah, itu. Ada diatnya juga sama. Wajihabil basar, ya, menghilangkan penglihatan orang. Wajihabis sama, ya, menghilangkan pendengaran. Wajihabis syam, menghilangkan indera perasa, ya, lidahnya, apa yang nggak bisa ngerasain, apa ciuman bisa ya, terasa gitu ya. Wajihabil akli, menghilangkan akal, ya, orang sampai gila dikejar sama dia, sama tuh ya, diatnya 100 ekor onta. Wazakari, dan menghilangkan zakar, ya. Wal unsayain, dan menghilangkan 2 biji zakar. 2 biji zakar tuh namanya unsayain ya. Wa fil mudihati, dan dalam mudihah, ya, mudihah itu yang tadi tuh ya, luka di kepala sampai kelihatan tulang. Wasinni, dan gigi, ya, itu khamsun minal ibil, adalah 5 ekor onta, ya, khamsun minal ibil. Diat ini, diat yang tadi disebutin tuh, diat yang ini, yang mudihah dan gigi, ya, itu 5 ekor onta, ringan ya, lebih ringan. Kalau yang motong tangan ya 2, nah itu diatnya sama kayak membunuh 100 ekor. Tapi kalau yang melukai mudihah, ya, sama rontok gigi orang, nah itu diatnya adalah 5 ekor onta. Wa fi kulli udwin, dan setiap anggota la manfaata fihi, yang tidak berfungsi, ya, tangannya udah cacat terus dipotong, nah itu diatnya mana barusan, la manfaata fihi hukumatun, maka itu ada hukumahnya, ya, hukumahnya diserahkan ke qadi, ke hakim, qadi yang mutusin, ya. Mungkin juga qadi akan nanya sama yang dilukai itu, ya, yang dipotong itu, lu minta berapa, maka qadi yang mutusin gitu ya. Hukumah, nggak kena diat ya, dia kenanya hukumah.
Wadiyatul abdi qimatuhu, sedangkan diatnya hamba budak qimatuhu tergantung harganya. Kalau dia belinya 100 juta, nah itu ya, tergantung harga budak itu. Wadiyatul janin, sedangkan diatnya janin ya, orang ngebunuh perempuan ya, yang ada janinnya, itu dua diatnya. Diat ngebunuh perempuan itu, diat juga ngebunuh janinnya. Hur, oh, janinil hur, janinnya orang merdeka, itu adalah gurrotun ya, memerdekakan budak, baik laki-laki ataupun budak perempuan. Abdun au amatun itu diterangkan, baik laki-laki ataupun perempuan. Wadiyatul janini raqiq, sedangkan diatnya janin yang dibunuh tapi janinnya yang ngandung itu budak ya, itu diatnya adalah asyru qimati ummi, 1/10 harga ibunya ya. Ibunya dulu belinya 100 juta, nah 1/10-nya berapa? 10 juta. Itu budak lebih rendah ya, bahkan disebutkan angkoso ya, lebih rendah dari yang orang membunuh, yang merdeka, yang dibunuh budak. Itu angkoso makanya lebih rendah derajatnya. Ini derajat apa namanya, kedudukan sebagai manusianya ya. Cuma kalau di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum ya. Antara budak dengan orang merdeka, kalau untuk di sisi Allah ya itu tingkatannya adalah yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau kategori derajat itu apa aja itu, Guru? Selain tadi muslim dengan non muslim, terus merdeka dengan budak. Selain itu cuma dua itu, maksud dengan derajat itu. Muslim lawannya kafir ya. Nah, kalau di Hindu itu kan ada kasta-kasta tuh, apa derajat itu masuk? Kalau di sini diterangkan dengan majusi ya. Majusi itu orang yang menyembah api ya, itu lebih rendah lagi derajatnya. Kalau orang Nasrani, dia masih menyembah Tuhan ya, Tuhannya sama dia ya, dia penyebutannya Allah gitu ya, ya kan? Nah, cuma dia meyakini ada yang namanya Tuhan anak ya, ada Tuhan Bapa ya, itu ya. Kan muslim ini, muslim. nggak ada derajat apa namanya sama ya hitungannya, yang kaya yang miskin sama. Udah kan udah ada. Oh, dia ngebunuhnya ngebakar. Kisosnya tergantung algojonya mau jadi apa ya. Yang penting dibunuh. Tapi kayaknya nggak mungkin ya, nggak boleh ya manusia itu dimuliakan untuk dibakar, kayaknya nggak. Kisos itu pancung biasanya. Atau pokoknya yang langsung mati gitu ya, tembak. Kalau di sini kan tembak ya, kisos itu tembak eksekusi, tembak kena jantungnya yang langsung mati. Nah itu nggak boleh ya, membakar, haram. Sekalipun dia punya salahnya besar ya, tetap nggak boleh hukum bakar manusia, itu nggak boleh, dosanya gede itu ya. Jam berapa sudah? Udah ya? Ya udah, kita tutup ya. Tinggal satu pasal lagi nih di bab jenayah. Besok kita gabungin aja ke Kitabul Hudud ya. Nah ini tentang hak-hak Allah ya. Hak-hak Allah, melanggar hak-hak Allah, mabuk gitu ya.
itu pokoknya hak Allah ya dan sebagainya. Ya. Kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji ada sedikit kemanfaatan, bisa menambahkan bekal ilmu bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya untuk doa akan dipimpin oleh guru kita. الفاتحة إلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله Jadi bakap Pak, jadi bakap Pak. Gitu ya. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلهي الكريم أنت الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم ورد الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا وافيا ما يكافئ مجيده يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك رضا وما ينبغي بجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره انك على كل شيء قدير اللهم انا نسالك سلامه في الدين والدنيا والاخره وعافيه في الجسد وزياده في العلم وبركه في الرزق وتوبه قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا يا الله في شفرة الموت والنجاة من النار والعفو من الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين